Saya Alexander Harrington, biasa dipanggil Alex. Di Silicon Valley, nama saya sudah cukup dikenal. Saya mendirikan perusahaan teknologi yang kini bernilai puluhan miliar dolar. Uang bukan lagi masalah. Waktu yang menjadi barang langka. Itulah sebabnya saya hanya memberi diri saya 3 hari di Jakarta. 3 hari saja. Hari pertama untuk pertemuan bisnis, hari kedua untuk makan malam amal yang sudah saya bayar $1 juta, dan hari ketiga untuk pulang. Pesawat pribadi saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 10 pagi. Udara panas langsung menyambut begitu pintu kabin terbuka. Lembab. Bau aftur bercampur asap knalpot. Saya mengerutkan hidung. Sopir yang mengambil saya sudah menunggu dengan mobil Mercedes terbaru. Kulitnya gelap. Senyumnya lebar. Namanya Budi. Begitu mobil keluar dari bandara, kami langsung terjebak macet. Bukan macet biasa, ini seperti lautan kendaraan yang berhenti total. Motor lelet menyelinap di antara mobil-mobil, klakson berbunyi tanpa henti. Saya melihat jam tangan Rolex saya berkali-kali. "Berapa lama lagi ke hotel?" tanya saya dalam bahasa Inggris. Budi menjawab dengan bahasa Indonesia yang saya pahami sedikit. "Macet banget hari ini, Pak. Mungkin 1 jam lagi." 1 jam? Di San Francisco, 1 jam macet sudah cukup membuat orang mengamuk. Tapi di sini, saya memandang keluar jendela. Orang-orang di motor tetap mengobrol satu sama lain. Ada yang tertawa. Ada yang menyanyi mengikuti lagu dari radio kecil. Seorang ibu di skuternya memeluk anak kecil di depan, sambil tetap tersenyum pada polisi lalu lintas. Aneh. Mereka seolah tidak terganggu sama sekali. Saya menghela napas panjang. Ini baru permulaan. Hotel saya di kawasan SCBD, gedung tinggi kaca yang megah. Kamar suite di lantai 42. Pemandangan kota membentang luas. Gedung-gedung pencakar langit berdiri di tengah-tengah lautan atap seng dan kabel listrik yang kusut. Kontras yang mencolok. Saya mandi cepat, ganti jas Armani, lalu turun lagi. Hari ini ada pertemuan dengan calon mitra bisnis, perusahaan startup Indonesia yang sedang naik daun. Mereka ingin saya berinvestasi ratusan juta dolar. Saya ingin lihat dulu apakah layak. Pertemuan berlangsung lancar. Ruang rapat ber-AC dingin, presentasi rapi, tim muda yang energik. Saya mengangguk-angguk. Potensial. Tapi saya tetap menyimpan kartu as saya. Setelah pertemuan, tuan rumah, seorang pengusaha sukses bernama Pak Wira, mengajak makan siang. Kami pergi ke restoran Jepang ternama di mall mewah. Sushi segar, sake dingin. Saya merasa lebih nyaman. Di meja, Pak Wira tersenyum. "Malam ini, Bapak akan makan di restoran terbaik Jakarta ya? Yang $1 juta itu?" Saya mengangguk bangga. "Iya, saya sudah menunggu 6 bulan untuk reservasi itu. Chef dari Prancis, menu spesial hanya untuk 10 tamu. Hasil lelangnya untuk anak yatim." Pak Wira mengacungkan jempol. "Luar biasa. Tapi kalau sempet, coba juga martabak manis pinggir jalan. Murah, tapi enak sekali." Saya tertawa kecil. Martabak pinggir jalan? Maksudnya makanan kaki lima yang digoreng di trotoar berdebu. Saya pernah melihat fotonya di internet. Gerobak kumuh, asap tebal, orang antre panjang. Tidak, terima kasih. Saya sudah punya standar sendiri soal makanan. "Terima kasih sarannya, Pak. Tapi saya lebih suka yang sudah terjamin kualitasnya," jawab saya sopan. Pak Wira hanya tersenyum lebar, tidak tersinggung. Seolah dia sudah tahu sesuatu yang saya belum tahu. Malam harinya, saya bersiap untuk acara utama. Jas taksido hitam, dasi kupu-kupu, sepatu mengkilap. Mobil jemputan sudah menunggu di lobi. Saya melangkah keluar dengan percaya diri penuh. Tapi begitu sampai di restoran, yang terletak di rooftop gedung tertinggi, pintu tertutup. Lampu redup. Hanya ada satpam dengan wajah canggung. "Ada apa ini?" tanya saya. Satpam menunduk. "Maaf, Pak. Acara malam ini dibatalkan mendadak. Chef utama keracunan makanan. Semua tamu sudah diberitahu."
Keracunan makanan. Di restoran bintang 5 yang saya bayar $1 juta. Saya berdiri terpaku di depan pintu kaca itu. Selama ini saya mengatur segalanya dengan sempurna. Dan sekarang, rencana terbaik saya hancur hanya karena satu chef sakit perut. Saya menarik napas dalam-dalam. Masih ada hari esok. Saya akan pulang lebih awal. Tapi saat saya membuka ponsel untuk mengubah jadwal penerbangan, ada notifikasi dari maskapai. Penerbangan besok pagi ditunda 24 jam karena cuaca buruk di rute Trans-Pasifik. Saya menatap layar ponsel itu lama sekali. Apa yang sedang terjadi ini? Saya kembali ke hotel dengan perasaan campur aduk. Perut saya kosong. Hari ini saya hanya makan sushi tipis-tipis saat makan siang. Sekarang sudah jam 10 malam. Restoran hotel masih buka, tapi saya tidak mood untuk makan sendirian di ruangan berlampu kristal. Saya duduk di sofa kamar suite. Layar televisi besar menayangkan berita lokal. Ada laporan tentang banjir kecil di beberapa kawasan Jakarta. Saya menggelengkan kepala. Kota ini memang penuh masalah. Ponsel bergetar. Pesan dari Pak Wira. Pak Alex, maaf sekali acara malam ini batal. Besok pagi saya jemput untuk sarapan bersama ya. Kita lanjutkan pembicaraan investasi. Saya menjawab singkat. Terima kasih Pak, besok saja. Saya meletakkan ponsel. Perut keroncongan lagi. Saya buka aplikasi layanan kamar. Menu internasional, steak wagyu, lobster thermidor, harga ribuan dolar. Tapi entah kenapa, semuanya terasa hambar di pikiran saya. Saya teringat kata-kata Pak Wira tadi siang. Martabak manis pinggir jalan. Saya tertawa sendiri. Mana mungkin seorang Alexander Harrington makan di gerobak trotoar? Saya pernah makan di restoran 3 bintang Michelin di Paris. Saya pernah menyewa seluruh pulau kecil di Maladewa hanya untuk makan malam ulang tahun. Martabak $2? Itu bukan makanan. Itu camilan orang biasa. Tapi perut saya semakin lapar. Saya berdiri, berjalan mondar-mandir di karpet tebal. Di luar jendela, lampu kota berkelap-kelip. Saya melihat jalanan di bawah masih ramai. Orang-orang berlalu lalang. Ada gerobak-gerobak kecil dengan lampu neon terang. Saya menghela napas. Mungkin saya bisa pesan makanan lain lewat aplikasi ojek online. Saya buka aplikasi Gojek. Banyak pilihan restoran mewah. Tapi pengiriman malam ini lama karena hujan mulai turun. Hujan deras mulai mengguyur. Suara air mengetuk kaca jendela keras sekali. Saya mendengar petir di kejauhan. Saya duduk kembali. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Siapa jam segini? Saya membuka pintu. Budi, sopir tadi pagi, berdiri di sana dengan payung besar dan tas kresek di tangan. Wajahnya basah kena hujan. Maaf ganggu malam-malam Pak Alex, katanya sambil tersenyum. Ibu di resepsionis bilang Bapak belum makan malam. Saya bawa martabak dari dekat sini. Masih hangat. Saya terkejut. Martabak? Kamu yang beli? Budi mengangguk. Iya Pak, yang terkenal di Glodok. Antreannya panjang tadi. Saya pikir Bapak pasti lapar setelah hari panjang. Saya ragu sejenak. Tapi aroma manis keju dan coklat sudah menyeruak dari tas kresek itu. Hangat. Menggoda. Masuklah, kata saya akhirnya. Budi masuk, meletakkan tas di meja kecil. Ia membuka bungkusan. Martabak manis tebal, potongan segitiga, atasnya taburan keju parut dan wijen. Uap masih mengepul. Silakan dicoba, Pak. Ini spesial dengan tambahan kacang dan meses, kata Budi bangga. Saya mengambil satu potong dengan garpu plastik. Saya lihat dulu. Kulit luarnya agak gosong di beberapa bagian. Tidak sempurna seperti pancake di Hotel Bintang 5. Saya gigit kecil. Rasanya meledak di mulut. Manisnya pas. Keju meleleh lembut. Coklatnya pekat, tapi tidak enak. Kulit luar renyah, dalamnya lembut seperti spons. Saya tidak bisa berhenti. Gigit kedua, ketiga. Dalam 2 menit, 1 potong sudah habis.
Budi tertawa pelan. Enak ya, Pak? Saya mengangguk tanpa sadar. Ini luar biasa. Budi duduk di kursi tamu. Gerobak itu milik Pak Haji Ismail. Sudah 30 tahun jualan di tempat sama. Anak cucunya bantu sekarang. Saya ambil potong kedua. Kenapa rasanya beda sekali dengan pancake yang saya makan di Amerika? Budi mengangkat bahu. Mungkin karena digoreng dengan api besar di wajan besi tua. Ditambah mentega asli dan susu kental manis yang banyak. Saya mengunyah pelan. Aroma mentega dan gula karamel masih menempel di hidung. Hangat di tangan. Sederhana, tapi memuaskan sekali. Malam itu saya menghabiskan setengah papan martabak. Budi cerita tentang Jakarta malam hari. Tentang orang-orang yang tetap bekerja meski hujan. Tentang bagaimana makanan jalanan menyatukan semua orang, dari tukang ojek sampai direktur perusahaan. Saya mendengar sambil makan. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, saya merasa santai. Tapi di dalam hati, saya masih berpikir, ini hanya camilan darurat. Besok saya tetap harus pulang dengan pesawat pribadi. Martabak ini enak, tapi tidak akan mengubah apa-apa. Atau mungkin saya salah. Pagi berikutnya, langit Jakarta masih mendung. Hujan semalam meninggalkan genangan air di mana-mana. Jalanan basah, berlubang, dan mobil-mobil melaju pelan menghindari cipratan. Saya bangun dengan perasaan aneh. Perut masih kenyang dari martabak Budi kemarin malam. Rasa manis keju dan coklat masih terbayang. Saya menggelengkan kepala. Harus fokus. Hari ini saya harus menyelesaikan urusan bisnis, lalu pulang. Budi sudah menunggu di lobi. Ia membawa payung besar dan senyum seperti biasa. Selamat pagi, Pak Alex. Mau langsung ke kantor Pak Wira? Saya mengangguk. Iya, semakin cepat, semakin baik. Kami masuk mobil. Macet pagi hari lebih parah dari kemarin. Klakson berbunyi terus-menerus. Asap knalpot hitam mengepul dari bas tua di depan kami. Saya memandang keluar jendela. Orang-orang berjalan di trotoar yang banjir. Ada yang memakai jas hujan plastik tipis, ada yang nekat basah-basahan. Seorang bapak penjual gorengan tetap membuka gerobaknya di pinggir jalan. Asap putih mengepul dari penggorengan. Bau minyak panas dan pisang goreng menyebar. Saya mengerutkan hidung lagi. Bagaimana orang bisa makan di tempat seperti ini? Tapi perut saya, tanpa sadar, berbunyi kecil. Saya ingat martabak hangat semalam. Sampai di kantor Pak Wira, saya disambut hangat. Ruang rapat sudah siap dengan kopi dan kue-kue kecil. Pak Wira meminta maaf lagi soal pembatalan makan malam. Chef itu keracunan sate kambing di pinggir jalan katanya, ujar Pak Wira sambil tertawa ringan. Ironis sekali ya, restoran mahal malah batal karena makanan kaki lima. Saya tersenyum kaku. Ironi memang. Pertemuan berlangsung serius. Saya ajukan banyak pertanyaan tajam tentang angka, proyeksi, risiko. Tim mereka menjawab dengan tenang. Saya terkesan, tapi belum yakin sepenuhnya. Saat istirahat, Pak Wira mendekat. Pak Alex, penerbangan Bapak ditunda ya? Kalau begitu, malam ini saya ajak makan malam biasa saja. Tidak mewah, tapi enak. Saya ragu. Terima kasih, Pak. Tapi saya lebih suka di hotel saja. Pak Wira mengangguk paham. Kalau gitu, setidaknya coba martabak yang asli. Bukan yang kemarin dari Glodok. Ada satu lagi yang lebih legendaris di daerah Menteng. Keluarga saya langganan sejak saya kecil. Saya hampir menolak lagi. Tapi tiba-tiba ponsel bergetar. Pesan dari pilot pesawat pribadi saya. Penundaan diperpanjang menjadi 48 jam karena badai lebih besar di Pasifik. 2 hari lagi di Jakarta. Saya menatap layar ponsel lama. Pak Wira melihat wajah saya. Masih ditunda lagi? Saya mengangguk pelan. Ya, 2 hari. Pak Wira tersenyum lebar. Nah, berarti ada waktu untuk mencoba martabak Menteng itu. Saya jemput jam 7 malam ya. Tidak usah pakai jas, santai saja. Saya ingin menolak.
Tapi perut saya lapar lagi. Dan entah kenapa, kata martabak membuat mulut saya berair. Akhirnya saya mengiyakan. Baiklah, tapi hanya sebentar. Sepanjang sore, saya di kamar hotel mencoba bekerja. Email, panggilan konferensi dengan tim di California, tapi pikiran melayang ke martabak semalam. Kulit renyahnya, keju yang meleleh, aroma mentega asli. Saya tidak percaya dengan diri sendiri. Jam 7 malam, Pak Wira datang dengan mobil sederhana, bukan yang mewah seperti biasa. Budi juga ikut, duduk di depan. Kami melaju ke Menteng. Jalanan malam ramai. Lampu-lampu neon gerobak makanan berkelap-kelip. Bau asap bakaran dan rempah-rempah memenuhi udara. Kami berhenti di sebuah gang kecil. Ada gerobak besar dengan tulisan Martabak 65A, terang benderang. Antrean sudah mengular. Orang-orang dari berbagai kalangan. Ada yang naik motor butut, ada yang turun dari mobil mewah. Saya turun dari mobil. Tanah masih basah karena hujan tadi sore. Bau tanah basah bercampur asap martabak. Pak Wira menyapa penjualnya. Malam, Bang Asan. Yang biasa 2 ya, tambah keju banyak. Bang Asan, pria paruh baya dengan topi putih, tersenyum lebar. Pak Wira, lama tidak datang. Ini tamu dari mana? Pak Wira menepuk bahu saya. Dari Amerika, mau diperkenalkan martabak asli. Bang Asan tertawa. Wah, pasti kaget nanti. Saya berdiri di pinggir, memperhatikan. Wajan besar di atas api gas besar. Adonan dituang, telur dipecah, daging cincang ditabur. Untuk yang manis, mentega tebal dioles, gula, kacang, coklat, keju. Asap mengepul tebal. Tangan Bang Asan lincah membalik martabak dengan spatula besar. Bau mentega dan keju gosong sedikit membuat perut saya keroncongan keras. Kami menunggu hampir setengah jam. Tapi anehnya, saya tidak kesal. Orang-orang di antrean mengobrol santai. Ada yang cerita tentang anak sekolah, ada yang bahas sepak bola. Tawa kecil terdengar di sana-sini. Akhirnya martabak kami siap. 2 papan besar, dibungkus kertas coklat, masih panas. Kami tidak makan di tempat. Pak Wira ajak ke taman kecil dekat situ. Ada bangku kayu di bawah pohon beringin besar. Kami duduk. Martabak dibuka. Uap panas mengepul. Keju meleleh menetes-netes. Saya ambil 1 potong. Gigit pertama. Masya Allah, luar biasa sekali. Kulitnya lebih renyah dari kemarin. Keju lebih banyak. Manisnya pas, tidak berlebihan. Daging di martabak asinnya gurih. Bumbu rempahnya terasa dalam. Saya makan tanpa bicara. Potong demi potong. Pak Wira tertawa pelan. Gimana Pak Alex? Saya hanya mengangguk. Mulut penuh. Malam itu, di bawah pohon beringin, dengan suara motor lalu lalang dan azan maghrib bergema pelan dari masjid terdekat, saya makan martabak paling enak seumur hidup. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri. Mungkin saya salah paham sejak awal. Pagi berikutnya, saya bangun dengan rasa lapar yang aneh. Bukan lapar biasa, lapar yang spesifik. Ingin martabak lagi. Saya geleng-geleng kepala di depan cermin kamar mandi. Alexander Harrington, orang yang pernah membayar $1 juta untuk 1 malam makan malam, sekarang memikirkan makanan gerobak $2. Ini pasti karena jet lag. Ponsel berdering. Pak Wira. Selamat pagi, Pak Alex. Hari ini kita lanjutkan diskusi akhir sebelum tanda tangan ya. Saya jemput jam 10. Saya setuju. Tapi sebelum itu, saya buka aplikasi ojek. Saya ketik, martabak manis terdekat. Muncul puluhan pilihan. Saya pilih 1 yang ratingnya paling tinggi, dekat hotel. 20 menit kemudian, seorang driver muda datang dengan kotak styrofoam hangat. Saya bayar lewat aplikasi. Tambah tip besar karena hujan gerimis lagi. Saya buka kotak di meja kamar. Aroma mentega dan keju langsung memenuhi ruangan. Saya makan sendirian, sambil melihat kota dari lantai 42. Enak. Tapi
tidak seenak yang di Menteng kemarin malam. Yang kemarin ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena makan bersama orang lain, mungkin karena suasana malam di bawah pohon. Saya habiskan setengah papan, sisanya saya simpan. Jam 10, Pak Wira datang. Kami langsung ke kantornya. Hari ini adalah hari penentuan. Saya harus memutuskan apakah akan mengucurkan investasi ratusan juta dolar atau tidak. Ruang rapat penuh. Tim mereka presentasi terakhir. Angka-angka bagus, proyeksi pertumbuhan tinggi. Tapi saya masih ragu. Saya tanya hal-hal kecil yang biasanya membuat startup grogi. Cadangan dana, skenario terburuk, kompetitor. Mereka jawab satu persatu. Tenang, tanpa defensif. Istirahat makan siang, Pak Wira ajak ke kantin karyawan. Bukan restoran mewah, kantin biasa. Nasi, lauk pauk, harga murah. Saya ambil nasi goreng dan ayam bakar. Karyawan-karyawan muda duduk ramai, tertawa, saling bagi makanan. Ada yang foto makanan untuk dibagi ke keluarga. Saya duduk di meja bersama Pak Wira dan beberapa anak buahnya. Mereka cerita tentang martabak favorit masing-masing. Ada yang suka yang tipis renyah, ada yang tebal berlapis. Saya ikut cerita tentang yang di Menteng kemarin. Mereka tertawa. Wah, Pak Alex sudah ketagihan ya? Saya tersenyum. Mungkin iya. Sore hari diskusi selesai. Saya bilang saya butuh waktu 1 malam lagi untuk memutuskan. Pak Wira mengangguk. Tidak apa-apa. Malam ini saya ajak ke tempat martabak lain. Yang ini beda lagi. Keluarga punya saya, turun-temurun. Saya hampir menolak, tapi perut saya sudah berbicara lebih dulu. Malam itu kami naik mobil ke arah Jakarta Selatan, melewati jalan-jalan kecil yang semakin ramai. Hujan mulai turun lagi, kali ini lebih deras. Kami berhenti di depan rumah tua bergaya kolonial. Lampu teras menyala kuning hangat. Di halaman depan ada gerobak martabak besar, ditutup tenda plastik bening karena hujan. Seorang nenek tua dengan kebaya duduk di kursi plastik, mengawasi 2 cucunya mengaduk adonan. Pak Wira menyapa. Bu, ini tamu dari Amerika, mau coba martabak kita. Nenek tersenyum lebar, giginya ompong beberapa. Silakan masuk dulu, hujan deras. Kami masuk ke teras rumah. Ada meja panjang kayu, kursi-kursi bambu. Beberapa tetangga sudah duduk, makan sambil ngobrol. Aroma martabak menguar dari gerobak di luar. Kali ini ada varian baru, martabak dengan topping pandan dan kelapa parut. Saya duduk. Hujan deras mengguyur atap seng. Bunyinya seperti musik. Martabak datang. Masih panas. Dibawa langsung dari wajan. Saya gigit. Kulitnya tipis, renyah seperti kerupuk. Isinya lembut, pandan harum sekali. Kelapa parut segar, manis alami. Saya makan 2 potong sekaligus. Nenek duduk di sebelah saya. Enak ya, Nak? Ini resep dari buyut saya. Sudah hampir 100 tahun. Saya mengangguk. Luar biasa, Bu. Ia cerita pelan. Dulu gerobak ini hanya kecil, jualan keliling kampung. Sekarang tetap di depan rumah, tapi pelanggan datang dari jauh. Hujan semakin deras. Petir menyambar di kejauhan. Tiba-tiba, listrik mati. Seluruh kawasan gelap. Orang-orang di teras hanya tertawa kecil. Seseorang nyalakan lilin. Yang lain keluarkan senter dari ponsel. Martabak tetap dimakan. Obrolan tetap mengalir. Saya duduk di sana. Makan martabak diterangi cahaya lilin kecil. Rasa manis pandan bercampur bau hujan tropis yang masuk dari teras. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Di Silicon Valley, kalau listrik mati 5 menit saja, orang sudah panik. Di sini, listrik mati berjam-jam mungkin, tapi semua tetap santai, tetap tertawa. Malam itu saya makan 3 papan martabak. Ngobrol dengan nenek, dengan cucunya, dengan tetangga yang baru datang basah kuyup tapi tetap pesan 2 porsi. Saya lupa bahwa besok saya harus memutuskan investasi besar. Saya lupa bahwa saya orang yang selalu terburu-buru. Saya hanya ada di sana, di teras rumah tua,
makan martabak bersama orang-orang yang baru saya kenal beberapa jam. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar kenyang. Bukan hanya perut, tapi juga hati. Pagi itu hujan masih belum berhenti. Air mengalir deras di selokan, membawa daun-daun dan sampah plastik. Saya berdiri di balkon suite memandang Jakarta yang basah kuyup. Gedung-gedung tinggi tertutup kabut tipis. Klakson terdengar samar dari bawah. Saya seharusnya marah. Penundaan penerbangan, macet, banjir kecil di mana-mana. Tapi anehnya, saya justru merasa tenang. Mungkin karena martabak semalam, atau karena obrolan dengan nenek itu sampai larut. Saya kembali ke kamar. Di meja masih ada sisa martabak pandan yang saya bawa pulang. Dingin sekarang, tapi saya tetap makan satu potong. Masih enak. Ponsel berdering. Pak Wira lagi. Pak Alex, hari ini kita tanda tangan? Tim sudah siap semua. Saya ragu sejenak. Investasi ini besar. Kalau salah, nama saya bisa tercoreng di Silicon Valley. Tapi setelah 2 hari ini, saya mulai melihat sesuatu yang tidak ada di laporan keuangan mereka. Baik, Pak. Saya ke sana siang ini. Saya mandi, pakai kemeja biasa, bukan jas mahal. Entah kenapa, taksido terasa tidak perlu lagi. Budi menjemput. Kami melaju pelan karena banjir di beberapa titik. Air setinggi ban mobil di beberapa jalan. Motor-motor tetap nekat lewat. Cipratannya tinggi. Saya memandang orang-orang di pinggir jalan. Ada yang dorong motor mogok bersama-sama. Ada bapak-bapak angkat gerobak gorengan agar tidak tenggelam. Mereka tertawa sambil basah kuyup. Saya tanya Budi, kenapa mereka tidak marah? Banjir begini setiap tahun, kan? Budi tersenyum. Marah juga tidak mengeringkan air, Pak. Mending dibantu bareng-bareng. Saya diam. Di Amerika, banjir kecil saja sudah cukup membuat orang menggugat pemerintah. Sampai di kantor, rapat akhir dimulai. Saya ajukan pertanyaan terakhir yang cukup keras, tentang skalabilitas dan risiko pasar. Tim mereka menjawab, tapi saya masih melihat celah. Tiba-tiba listrik mati lagi. Ruang rapat gelap. AC mati, udara mulai panas. Di Silicon Valley, ini akan jadi alasan untuk menunda rapat. Tapi di sini, seseorang buka jendela lebar-lebar. Yang lain keluarkan kipas tangan dari laci. Pak Wira tertawa. Sebentar lagi nyala lagi kok. Benar saja. 10 menit kemudian listrik hidup kembali. Rapat lanjut tanpa keluhan. Saya terdiam. Saya mulai mengerti sesuatu. Siang itu kami istirahat makan bersama lagi di kantin. Menu sederhana, nasi uduk, telur balado, tempe goreng. Saya makan banyak. Rempah-rempahnya kuat, pedasnya pas. Seorang karyawan muda bertanya, Pak Alex, di Amerika makanannya gimana? Saya cerita tentang steak mahal, lobster segar. Mereka mendengar serius. Tapi kemudian mereka cerita tentang martabak keluarga masing-masing. Obrolan mengalir. Saya tertawa lepas untuk pertama kalinya sejak tiba di Jakarta. Sore hari, saatnya keputusan. Saya lihat lagi semua dokumen. Angka-angka bagus, timnya solid. Tapi yang membuat saya yakin bukan itu. Yang membuat saya yakin adalah 2 malam makan martabak bersama orang-orang yang baru saya kenal. Karena mereka menghadapi hujan, mati lampu, banjir, with senyuman dan gotong royong. Saya tanda tangan. Investasi disetujui. Pak Wira jabat tangan saya erat. Terima kasih Pak Alex. Ini berarti sekali buat kami. Saya balas jabat tangannya. Terima kasih, saya juga. Malam itu, Pak Wira ajak merayakan di gerobak martabak yang sama, milik nenek di Jakarta Selatan. Hujan sudah reda, tapi udara masih sejuk. Kami datang ramai-ramai. Tim startup, Budi, saya. Nenek sudah menunggu dengan senyum lebar. Gerobak penuh sesak. Martabak dibuat tanpa henti. Ada yang manis, ada yang asin. Kami duduk di teras lagi. Makan,
ngobrol, tertawa. Saya makan martabak pandan lagi. Keju banyak, kelapa parut segar. Tiba-tiba saya sadar, martabak ini seperti Indonesia yang saya lihat sekarang. Luarnya sederhana, bahkan agak kasar. Tapi dalamnya penuh rasa, penuh kehangatan, penuh lapisan yang tak terduga. Saya tidak lagi memikirkan restoran $1 juta yang batal itu. Saya tidak lagi memikirkan penundaan penerbangan. Saya hanya ada di sini, malam ini, makan martabak $2 bersama orang-orang yang membuat saya merasa pulang. Masya Allah, luar biasa sekali. Malam itu semakin larut. Teras rumah nenek ramai sekali. Tim startup datang hampir lengkap. Ada yang bawa anak kecil, ada yang bawa pasangan. Gerobak martabak tak berhenti berasap. Api gas menyala terang di bawah wajan besar. Saya duduk di bangku bambu, tangan penuh martabak. Keju meleleh menetes ke jari. Saya jilat saja, tidak peduli lagi dengan etika fine dining. Pak Wira duduk di sebelah saya. Ia angkat gelas teh manis panas. Selamat ya, Pak Alex. Investasi ini akan mengubah banyak hal. Saya angkat potong martabak sebagai ganti gelas. Terima kasih, Pak. Tapi yang mengubah saya justru martabak ini. Semua tertawa. Tiba-tiba hujan deras turun lagi. Angin kencang. Tenda plastik di atas gerobak berderak keras. Air mulai rembes dari atap teras. Orang-orang berhamburan mencari tempat lebih kering. Anak kecil menangis karena basah. Nenek tetap duduk tenang. Perintahkan cucunya tambah api di gerobak. Saya berdiri, ingin membantu. Tapi kemana? Pak Wira tarik lengan saya. Kita pindah ke dalam rumah saja. Kami masuk ke ruang tamu rumah tua itu. Lantai keramik dingin. Dinding penuh foto keluarga hitam putih. Ada sofa tua, kursi kayu, dan tikar pandan di lantai. Semua duduk lesehan. Martabak diletakkan di tengah, di atas koran bekas. Teh manis dituang ke gelas-gelas kecil. Hujan semakin ganas. Petir menyambar berkali-kali. Listrik mati lagi. Kali ini lebih lama. Seseorang nyalakan lilin besar di meja tengah. Cahaya kuning hangat menerangi wajah-wajah. Obrolan tetap mengalir. Cerita tentang banjir tahun lalu. Bagaimana seluruh kampung gotong royong angkat barang ke lantai atas. Bagaimana tetangga saling pinjam perahu karet. Saya mendengar diam-diam. Di Amerika, banjir besar berarti evakuasi massal, berita nasional, tuntutan hukum. Di sini, banjir berarti cerita lucu yang diakhiri tawa. Tiba-tiba ponsel saya berdering keras. Nomor dari California. Asisten saya, Jennifer. Saya keluar ke teras, berdiri di bawah atap yang masih menetes. Hujan dingin menyentuh kulit. Alex, akhirnya nyambung. Di mana kamu? Media mulai bertanya. Ada rumor kamu hilang di Jakarta karena badai. Saya lihat ke dalam rumah. Cahaya lilin, orang-orang tertawa sambil makan martabak. Saya baik-baik saja, Jen. Penerbangan ditunda karena cuaca. Board meeting besok pagi. Kamu harus presentasi quarter report. Saham kita turun 2% karena kamu tidak ada kabar. Saya diam sejenak. Dulu mendengar saham turun 2% akan membuat saya panik. Sekarang, saya lihat genangan air di halaman, mencerminkan cahaya lilin. Reschedule saja meetingnya. Saya butuh waktu di sini. Jennifer terdiam. Alex, kamu serius? Ini bukan kamu yang biasa. Saya tersenyum sendiri di kegelapan. Mungkin memang bukan. Saya matikan telepon. Kembali masuk ke ruang tamu. Semua memandang saya. Pak Wira angkat alis. Ada masalah? Saya duduk lagi, ambil potong martabak yang masih hangat. Tidak, hanya urusan kantor, tapi bisa ditunda. Mereka tersenyum, seolah itu hal biasa. Malam itu, di tengah hujan badai, listrik mati, dan banjir kecil di jalan depan rumah, kami makan martabak sampai habis.
Cerita berpindah dari banjir ke resep martabak turun-temurun. Dari resep ke mimpi-mimpi anak muda di tim startup. Saya ikut cerita tentang bagaimana dulu saya bangun perusahaan dari garasi kecil. Tentang betapa kesepiannya di puncak. Mereka mendengar serius. Kemudian seorang karyawan muda bilang pelan, "Tapi sekarang Pak Alex tidak sendirian lagi makan martabak, kan?" Saya tertawa. Benar sekali. Hujan mulai reda menjelang subuh. Listrik hidup kembali. Orang-orang pulang satu persatu. Basah tapi tersenyum. Saya pulang ke hotel dengan Budi. Di mobil, saya diam saja. Pikiran penuh. Saya sadar. Selama ini, saya mengukur nilai dengan harga. Makanan enak harus mahal. Waktu harus efisien. Kesuksesan harus terlihat megah. Tapi malam ini, di rumah tua dengan atap bocor dan cahaya lilin, saya menemukan sesuatu yang tak ternilai dengan uang. Martabak $2 itu. Dan orang-orang yang membaginya dengan saya. Subuh mulai menyingsing. Langit Jakarta berwarna abu-abu muda. Hujan sudah benar-benar berhenti. Jalanan masih basah. Genangan air mencerminkan lampu neon yang mulai padam satu persatu. Saya berdiri di depan hotel. Budi sudah menunggu dengan mobil. Wajahnya segar meski kami pulang jam 3 pagi. "Pagi Pak Alex, langsung ke bandara?" Saya menggeleng. "Belum, ke tempat nenek dulu. Saya mau beli martabak untuk dibawa pulang." Budi tersenyum lebar. "Siap, Pak." Kami melaju ke Jakarta Selatan lagi. Pagi itu jalanan lebih lengang, tapi masih ada genangan besar di beberapa tikungan. Mobil melaju pelan, air ciprat ke kaca samping. Sampai di depan rumah nenek, gerobak sudah dibuka. Cucunya sedang menyalakan api. Nenek duduk di kursi plastik, minum kopi hitam dari gelas kecil. Saya turun, menyapa. "Pagi, Bu. Boleh pesan martabak banyak? Mau saya bawa ke Amerika?" Nenek tertawa. "Wah, sudah kangen sebelum pulang. Pesan berapa papan?" 10 papan. 5 manis, 5 asin." Ia mengangguk. Cucunya langsung mulai membuat adonan. Saya duduk di teras. Udara pagi sejuk. Bau kopi tubruk dan mentega mulai menyebar. Kami ngobrol sebentar. Nenek cerita tentang masa kecilnya jualan martabak keliling. Bagaimana dulu hanya ada satu wajan kecil, dipanggul dengan bambu. Saya cerita tentang rencana saya nanti di Amerika. Ingin ajak tim saya makan makanan sederhana seperti ini. Nenek mengangguk pelan. "Makanan enak bukan karena mahal, Nak. Tapi karena dibuat dengan hati." Saya diam. Kata-kata itu masuk dalam. Martabak selesai dibuat. 10 papan besar dibungkus rapi dengan kertas coklat dan lakban. Masih panas. Saya bayar. Tambah tip besar. Nenek menolak tipnya. "Sudah cukup dibayar. Yang penting Bapak ingat kami." Saya peluk nenek sebentar. Ia tertawa kecil. Kembali ke mobil, saya letakkan kotak-kotak martabak di kursi belakang. Aroma memenuhi seluruh kabin. Budi nyetir ke bandara. Di jalan, ponsel saya berdering lagi. Kali ini dari pilot pribadi saya. "Pak Alex, cuaca sudah membaik. Kita bisa take off siang ini kalau Bapak mau." Saya lihat jam. Pukul 8 pagi. Siapkan pesawat untuk jam 2 siang. Sampai di bandara, saya check-in cepat. Kotak martabak saya bawa sebagai bagasi tangan. Petugas bandara tersenyum melihat bungkusan besar itu. Di lounge VIP, saya duduk sendirian. Saya buka satu papan martabak manis. Makan pelan-pelan. Rasa yang sama. Keju meleleh, kulit renyah. Tapi kali ini ada rasa lain. Rasa sedih kecil karena harus pulang. Ponsel berdering lagi. Jennifer dari kantor. "Alex, board meeting sudah di-reschedule ke besok pagi. Saham naik lagi 3% setelah berita investasi ke startup Indonesia keluar." Saya tersenyum. "Bagus. Kirim saya slide presentasinya nanti." Dan ada yang aneh. Media sosial perusahaan rame. Ada foto kamu makan martabak di pinggir jalan.
Sudah viral. Saya tertawa. Biarkan saja. Saya matikan telepon. Saya lihat keluar jendela. Pesawat-pesawat lepas landas satu persatu. Langit sudah cerah. Jam 1 siang, saya naik pesawat. Kru kabin membantu simpan kotak martabak di kabin. Pesawat lepas landas. Jakarta semakin kecil di bawah. Gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, genangan air yang berkilau. Saya tutup mata. Bayangan martabak, cahaya lilin, tawa orang-orang di teras rumah tua. Saya sadar sekarang. Saya datang ke Jakarta dengan $1 juta untuk satu malam makan malam yang batal. Saya pulang dengan 10 papan martabak $2 dan hati yang penuh. Nilai tertinggi dari sebuah hidangan bukan terletak pada harganya, melainkan pada seberapa dalam ia mampu menyatukan orang-orang yang memakannya. Di atas awan, saya makan 1 potong martabak lagi. Sendirian. Tapi rasanya saya tidak sendirian. Masya Allah, luar biasa sekali. Pesawat mendarat mulus di San Francisco. Udara dingin langsung menyergap begitu pintu kabin terbuka. Saya turun dengan tas tangan berisi 9 papan martabak yang tersisa. Keju dan coklat sudah agak mengeras, tapi aroma masih kuat. Di bandara, Jennifer sudah menunggu dengan mobil hitam panjang. Wajahnya cemas. Alex, kamu baik-baik saja? Media heboh sekali. Foto kamu makan di pinggir jalan itu sudah beredar di seluruh Wall Street. Saya tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, Jen. Malah lebih baik dari sebelumnya. Kami masuk mobil. Saya buka 1 papan martabak, tawarkan ke Jennifer. Coba ini. Masih enak meski sudah dingin. Jennifer ragu, tapi akhirnya menggigit kecil. Matanya membesar. Ini, wow, manis sekali, tapi tidak enak. Saya mengangguk. Itu yang membuatnya istimewa. Di kantor, tim sudah berkumpul di ruang rapat besar. Semua menatap saya dengan tatapan aneh. Ada yang tersenyum, ada yang bingung. Saya letakkan kotak-kotak martabak di meja tengah. Saya bawa oleh-oleh dari Jakarta. Makan dulu, setelah itu kita mulai meeting. Semua saling pandang. Takut-takut mendekat. Akhirnya, seorang intern muda maju duluan. Ambil 1 potong. Wah, enak banget. Satu persatu mereka ikut. Ruang rapat yang biasanya dingin dan formal, tiba-tiba penuh suara tawa dan obrolan. Ada yang cerita tentang makanan jalanan di negara lain. Ada yang bilang ini lebih enak daripada pancake di hotel bintang 5. Saya duduk di kursi utama, melihat mereka makan. Untuk pertama kalinya, ruang ini terasa hangat. Meeting dimulai. Saya presentasi seperti biasa. Angka, grafik, proyeksi. Tapi kali ini ada tambahan. Saya cerita tentang Indonesia. Tentang macet yang parah tapi orang tetap tersenyum. Tentang banjir yang datang, tapi gotong royong menyelesaikannya. Tentang martabak yang sederhana, tapi mampu menyatukan orang. Beberapa eksekutif senior mengangguk pelan. Yang lain terlihat terkejut. Setelah meeting, saya panggil Jennifer ke ruang kerja pribadi. Saya mau buat program baru. Dana khusus untuk mendukung usaha kecil makanan jalanan di Indonesia. Mulai dari martabak, sate, sampai gorengan. Jennifer catat. Berapa anggarannya, Alex? $1 juta dulu. Untuk bantu mereka buka cabang, perbaiki gerobak, pelatihan kebersihan. Tapi tanpa mengubah esensi mereka. Jennifer tersenyum. Ini beda sekali dari kamu yang biasa. Saya mengangguk. Mungkin itu yang saya butuhkan. Malam itu, di apartemen mewah di atas kota, saya duduk sendirian di balkon. Lampu-lampu San Francisco berkelap-kelip di bawah. Dingin menusuk tulang. Saya buka papan martabak terakhir. Gigit pelan. Rasa manis keju masih sama. Tapi sekarang membawa kenangan. Suara hujan di atap seng. Cahaya lilin yang redup. Tawa orang-orang di teras rumah tua. Saya ingat kata nenek. Makanan enak bukan karena mahal,
tapi karena dibuat dengan hati. Air mata jatuh tanpa saya sadari. Bukan karena sedih, karena baru sekarang saya paham betapa kosongnya hidup saya selama ini. Saya pernah punya segalanya. Uang, kekuasaan, reputasi. Tapi tidak punya waktu untuk duduk bersama orang lain, makan makanan sederhana, tertawa tanpa alasan. Malam itu di balkon dingin saya makan martabak sendirian. Tapi rasanya saya dikelilingi orang-orang yang pernah berbagi dengannya. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Apa yang telah terjadi pada saya? Mungkin saya salah paham sejak awal. Keesokan harinya, kantor terasa berbeda. Bukan karena renovasi atau perubahan furniture, tapi karena suasana. Orang-orang datang lebih pagi, senyum lebih lebar, obrolan di pantry lebih ramai. Semua masih membicarakan martabak yang saya bawa kemarin. Ada yang bilang sudah pesan online dari Jakarta. Ada yang bilang mau liburan ke sana. Saya duduk di ruang kerja, membuka laptop. Email dari Pak Wira sudah masuk. Terima kasih panjang lebar. Foto tim mereka sedang makan malam bersama. Dan satu foto lagi. Nenek di depan gerobak martabak, tersenyum ke kamera sambil angkat jempol. Saya tersenyum sendiri. Lalu saya buka proposal dana baru yang sudah saya minta Jennifer siapkan semalam. Dana $1 juta untuk usaha makanan jalanan Indonesia. Bukan untuk mengubah mereka jadi restoran mewah, tapi untuk bantu mereka tetap seperti adanya. Sederhana, hangat, dan penuh hati. Saya tambahkan satu syarat khusus. Setiap penerima dana harus tetap jualan di tempat lama, dengan gerobak yang sama. Tidak boleh pindah ke mall atau buka cabang franchise. Karena saya tahu sekarang, keajaiban itu ada di pinggir jalan, bukan di dalam gedung ber-AC. Siang itu saya panggil seluruh tim eksekutif. Ruang rapat penuh. Saya tidak pakai slide rumit. Hanya satu foto. Saya duduk di teras rumah nenek, makan martabak diterangi lilin saat mati lampu. Saya mulai bicara. Saya dulu pikir kesuksesan itu tentang angka besar, gedung tinggi, dan makan malam mahal. Tapi di Jakarta, saya belajar sesuatu yang lebih berharga. Saya cerita pelan. Tentang macet yang bikin kesal tapi orang tetap saling bantu. Tentang banjir yang datang tapi gotong royong membuat semuanya teratasi. Tentang martabak yang digoreng di trotoar basah, tapi rasanya lebih enak daripada apapun yang pernah saya makan di restoran bintang 5. Mereka mendengar tanpa suara. Beberapa mengangguk pelan. Yang lain terlihat berpikir dalam. Akhirnya saya tutup. Saya ingin perusahaan kita belajar dari sana. Bukan hanya investasi uang, tapi juga investasi hati. Mulai sekarang, setiap meeting besar, kita makan makanan sederhana bersama. Tidak ada catering mahal. Hanya makanan yang dibuat dengan tangan dan dibagi bersama. Ruangan hening sejenak. Lalu salah satu direktur senior angkat tangan. Alex, kamu yakin ini akan berhasil? Kita di Silicon Valley, orang di sini sibuk. Saya tersenyum. Mereka juga sibuk di Jakarta, tapi mereka tetap punya waktu untuk duduk bersama, makan martabak, dan tertawa. Akhirnya mereka setuju. Bukan karena takut saya, tapi karena mereka lihat sesuatu yang berbeda di mata saya. Malam itu saya pulang ke apartemen. Di dapur, saya buka kotak martabak kosong yang masih saya simpan. Aroma samar masih ada. Saya ambil tepung, telur, keju, coklat. Mulai mencoba membuat sendiri. Wajan panas. Adonan dituang. Mentega meleleh. Tapi hasilnya tidak sama. Kulitnya terlalu tebal. Keju tidak meleleh merata. Saya tertawa sendiri. Tentu saja tidak sama, karena martabak itu bukan hanya resep. Itu tentang tangan yang sudah puluhan tahun membalik adonan. Tentang api besar di wajan besi tua. Tentang orang-orang yang duduk di sekitar, berbagi cerita sambil menunggu. Saya buka ponsel. Kirim foto martabak gagal saya ke Pak Wira. Belajar masak martabak. Gagal total. Balasan cepat.
Pak Alex, kapan-kapan datang lagi ke sini. Nenek ajari langsung. Saya tersenyum. Mungkin suatu hari saya akan kembali. Malam itu saya duduk di balkon lagi. Angin dingin San Francisco bertiup. Di bawah, kota berkilau seperti biasa. Tapi sekarang, saya tidak lagi merasa kosong. Saya ingat suara azan yang samar di malam hujan Jakarta. Bau hujan tropis bercampur aroma rempah. Tawa hangat dari orang-orang yang baru saya kenal. Dan saya paham sekarang. Saya tidak datang ke Indonesia untuk mengubah apapun. Justru Indonesia yang mengubah saya. Hari itu adalah hari pertama setelah saya kembali ke rutinitas. Pagi di San Francisco dingin menusuk. Kabut tipis menyelimuti Golden Gate Bridge di kejauhan. Saya berdiri di dapur apartemen, wajan di atas kompor. Adonan martabak saya tuang lagi. Kali ini lebih hati-hati. Mentega ditambah lebih banyak. Api kecil saja. Hasilnya masih jauh dari sempurna. Kulitnya agak gosong di pinggir. Keju meleleh, tapi tidak rata. Tapi saya tersenyum. Karena setiap kali saya mencoba